kowe dari Mbah Sapuan. Iya, ya. Dan aku sudah tahu Sapuan telah melakukan apa yang harus ia lakukan. Itulah kewajiban ilmu. Kowe paham itu kan? iya, ya. Maaf, Yang. Apa yang Aku tahu. Kowe mau bertanya mengapa aku tampak susah. Ketahuilah, Ji, hari Jumat Kliwon besok jam 11 malam aku akan meninggalkan kowe kabeh. Aku akan mati. Eyang? Maaf, Yang. Eyang tahu kapan Eyang mangkat. Kenapa Eyang susah? Eyang kan akan moksa masuk surga. Surga. Sejujurnya, Ji, aku tidak yakin bisa masuk ke sana. Swargo, swar jalan dan go terang. Swargo jalan terang. Itu yang aku ketahui. Tetapi jalan terang yang bagaimana dan harus bagaimana, itu aku tidak tahu. Dan itu di luar kemampuan ilmuku. Berdoalah untukku, Ji. Itu misteri, Dek. Misteri. Tapi, Mas, yang ilmunya kan sudah sangat tinggi. Hari kematiannya saja tahu. Bisa masuk surga atau tidak, mestinya yang tahu. Nah, kalau yang saja tidak tahu, bagaimana dengan kita? Sekali lagi, Dek. Itu misteri. Sudahlah, Dek. Yang penting hidup kita sekarang ini saja. Ilmu sudah punya. Bahkan aku dengar Dik Aji sudah hidup makmur. Punya uang banyak, dihormati dan disegani orang. Yang penting sekarang kita berbuat baik dan baik. Saya rasa itu sudah cukup. Mau cari apa lagi toh, Dek? Sejujurnya saja, Mas, selain aku mengagumi ilmu katikdayan gaib yang memberiku kuasa dan mukjizat, aku ingin jalan terang. Jalan yang mengarahkan aku ke Allah yang sejati. Allah yang benar, penguasa dunia dan surga. Coba Kang Mas pikir. Kita mati-matian mencari kesaktian. Satu sisi kita mendapatkan katikdayan. Tapi di sisi lain, Mas, perasaan kita selalu tidak tenang. Ketakutan. Karena pada suatu ketika akan datang orang yang lebih kuat dan akan mengalahkan kita. Ingat gak, Mas, pepatah mengatakan, ilmu yang tinggi, di atasnya masih ada yang lebih tinggi. Di atas langit masih ada langit. Maka akhirnya kita terjebak untuk selalu mengguru, selalu mencari yang lebih tinggi lagi, dan lebih tinggi lagi. Sampai kapan kita tidak tahu. Dan ujung-ujungnya kita juga tidak tahu kemana kita setelah mati. Apa tidak konyol, Mas?
Aku rasa jalan yang kita ikuti sampai saat ini tidak mengarah ke jalan yang terang, tapi malah gelap, Mas. Wah, maaf ya, Dek. Aku tidak bisa menjawabnya. Dek Aji soan saja ke Yang Sepuh. Kita kenal beliau, ilmu dan kebijaksanaannya sudah sempurna dan tidak tertandingi. Dek Aji akan mendapat jawabannya. Tapi ingat, Dek Aji jangan sekali-kali berpikir untuk mengkhianati perguruan kita. Jika Dek Aji berkhianat, berarti berhadapan dengan aku, Ki Parto. Untuk ketiga kalinya, batin dan perasaanku terpukul hebat. Yang Sepuh, kebijaksanaan dan kesaktiannya sempurna tak tertandingi. Beliau telah menyandang ilmu kadigdayan, begawan songo-songo. Yang bisa hadir di 4 tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Tentang kebaikan hatinya tidak ada yang meragukan. Dia menolong siapa saja yang membutuhkan. Segala sakit penyakit dapat sembuh di tangannya. Karismanya luar biasa. Orang yang kesaktian dan kebijakannya seperti itu sekarang mengalami nasib yang menggenaskan. Semua penyakit yang pernah beliau sembuhkan sekarang seperti menempel semua di tubuhnya. Mengerikan sekali, seperti monster. Didoakan siang malam hampir 1 bulan. Rohnya belum bisa lepas dari tubuhnya. Melihat semuanya itu, hati saya benar-benar hancur, frustrasi dan putus asa. Jalan yang saya sangka lurus dan benar, ternyata ujungnya menuju maut. Guru-guru saya tidak dapat menolong saya. Aku seperti pemburu harta karun yang sudah lelah menggali dan menggali gunung dan lembah. Tetapi tidak secuil emas pun aku temukan, kecuali seonggok sampah. Masih? Masih Pak, mari Pak, silakan Pak. Bikinin godok 1. Godok Pak ya. Maaf Pak, minumnya apa Pak? Apa itu? Teh aja teh. Teh panas Pak ya. Panas manis. Mari Pak, silakan. Maaf Pak. Maaf Pak, Bapak sedang mencari jalan terang ya? Kamu bilang apa? Maaf Pak, maaf Pak. Bagaimana kamu bisa tahu? Jika Bapak mencari jalan terang, kebenaran dan hidup, silahkan
Bapak bisa baca buku ini. Buku apa ini? Ini buku Injil, Pak, yang berisi tentang kabar sukacita, kabar keselamatan. Silahkan Bapak membaca. Bapak akan menemukan apa yang Bapak cari. Yesus ini kok seperti dukun, berjalan di atas air, menyembuhkan orang buta, lumpuh, memberi makan 5.000 orang hanya dari 5 roti 2 ikan, bisa membangkitkan orang mati. Mungkin dia ini dukun Israel yang ampuh. Apakah Yesus ini sama dengan Isa Al-Masih? Ilmu ini hanya dapat dikalahkan oleh Isa Al-Masih. Berhati-hatilah dengan nama itu. Akulah Alfa, akulah Omega, yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Alfa Omega, yang Maha Kuasa. Yesus, Isa Al-Masih. Kanjeng Bima ingkang kuwas, memangan persoalan dengan roh putih ingkang jujur dan sakit kula nyuwun pirsa. Menapa ingkang pun serat dhateng kitab menika sedaya leres. Yo, bener. Apa kang ditulis ing kono? Kanjeng Bima ingkang kuwas, kula inggih kepingin mangertos sinten to sejatosipun Yesus Kristus menika. Panjenengane kuwi roh sing paling kuwasa ing donya. Lan suara Kanjeng Bima, kula nyuwun tepangan kalian roh Yesus. kowe ora perlu kenal. Melu aku wae. Boten Kanjeng. Kula kepingin tepang lan derek roh Yesus menika. Ora bisa. Kowe kuwi duwe Boten Kanjeng Bima. Saestu kula kepingin tepang. ora bisa. Kowe duweku, kowe ana ing kuwasa. Boten Kanjeng, kula boten purun. Kula nyuwun tepang Yesus. Kanjeng Bima, aku usir dengan nama Tuhan Yesus. Dengan nama Tuhan Yesus. Dengan nama Tuhan Yesus. Darah. Oh. Oh, tidak kebal lagi sekarang. Hari itu juga aku menyerah. Aku dan anak buahku datang ke rumah kakek Sudro. Aku menyerahkan hidupku pada Yesus, dan aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dialah Allah sejati, jalan terang yang aku cari selama ini. Aku didoakan pelepasan oleh Pendeta Silas. Aku bertobat. Semua pusaka dan jimat-jimat aku serahkan untuk dibakar. Di dalam Yesus aku lahir kembali. Aku menjadi ciptaan baru.